Gak etis, Bawaslu tegur keras safari politik Anies. Kampanye capres berkedok safari politik, si abut gak tahu diri malah mendebat. Bahwa terhadap laporan tersebut, hasil kajian awal yang menyatakan laporan telah memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat material. Karena peristiwa yang dilaporkan belum mengandung dugaan pelanggaran pemilu, mengingat belum adanya penetapan peserta pemilu, baru akan dilakukan malam hari kemarin. Kemudian juga oleh KPU sebagai ditentukan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum, Bawaslu telah memberitahukan hasil kajian awal tersebut kepada pelapor dan memberi kesempatan kepada pelapor paling lama 2 hari atau sampai dengan hari Rabu 14 Desember 2022 untuk melengkapi syarat material laporan dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pemilu. Bahwa selain memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki syarat material laporan, Bawaslu juga telah memerintahkan kepada Panwaslu Provinsi Aceh untuk mendalami informasi peristiwa yang dilaporkan dengan cara mendatangi pihak-pihak yang terkait, karena ini kaitannya dengan lokus deliktinya atau peristiwanya di Aceh, untuk dimintai keterangan antara lain pemerintah Kampung Pamoraya, kemudian Kepala Polisi Sektor Bulekare, Bawaslu RI menilai kegiatan safari politik sebelum masa kampanye pemilu 2024 dimulai seperti yang dilakukan Anies merupakan tindakan yang kurang etis. Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, walaupun laporan pelapor tidak memenuhi syarat material, namun ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan Anies bisa dipandang sebagai tindakan yang tidak etis karena telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai capres dalam Pilpres 2024. Puadi menyampaikan bahwa selalu menilai publik telah mengetahui Anies merupakan bakal capres yang akan diusung gabungan partai tertentu. Dengan demikian, aktivitas safari politiknya dapat dimaknai sebagai aktivitas mengkampanyekan atau setidaknya mensosialisasikan diri sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024. Terutama dalam rangka meningkatkan elektabilitas di pemilu 2024. Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang hendak berkontestasi pada pemilu. Ia menambahkan bahwa safari politik pada hakikatnya bertujuan untuk mengenal lebih jauh parpol dan capres yang akan mereka usung. Dengan demikian, tindakan para calon yang hendak mensosialisasikan diri sebagai calon presiden sah-sah saja untuk dilakukan selama ditempuh melalui cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut Bawaslu, semua orang harus paham dan dapat menahan diri untuk tidak melakukan kampanye atau sosialisasi diri dalam bentuk apapun karena saat ini bukan merupakan waktu untuk berkampanye. Puadi mengatakan saat ini setiap orang diwajibkan untuk memberikan pendidikan politik dan menciptakan iklim politik yang sejuk dalam penyelenggaraan pemilu. Kalau hendak melakukan kampanye, sesungguhnya Undang-Undang Pemilu telah menyediakan waktu bagi setiap kontestan pemilu untuk mengkampanyekan dirinya sebagai capres dan wapres pada masa kampanye nanti. Tapi bukannya introspeksi diri dan menghentikan kampanyenya, seperti biasa Anies malah membangkang. Menurut Anies, peluang itu terbuka untuk bersama-sama di pemilu 2024. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat akbar dan silaturahmi Partai Nasdem Sulsel di Gedung Celebes Convention Center, Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar, 10 Desember. Anies berkata, kami selalu mengadakan silaturahmi dengan pimpinan wilayah daerah Partai Nasdem, Demokrat, PKS juga itu akan kami lakukan.
Seperti dilansir dari Antara, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan konsolidasi dan komunikasi terus berjalan dengan parpol lain. Bahkan biasanya dalam setiap pertemuan-pertemuan tetap mengakomodir unsur dari daerah-daerah. Anies juga menyampaikan harapannya yang dibangun ini bukan hanya untuk eksekutif tapi juga legislatif. Karena bagaimanapun juga, ikhtiar perjuangan ini menurut Anies bersama eksekutif dan juga legislatif. Saat ditanyakan dengan gencarnya melaksanakan safari politik di berbagai daerah, termasuk di Sulsel hingga dituding pihak tertentu telah berkampanye lebih awal di luar jadwal penyelenggara pemilu, menurut dia belum masuk jadwal dan di undang-undang ada hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. Sebenarnya Anies tahu apa yang ia lakukan ini salah dan tidak etis. Tapi namanya Anies, selagi ada momen, mumpung gratis, dia dengan membabi buta melakukan safari politik dengan menjual kalimat-kalimat palsu pada masyarakat. Ngeri membayangkan kalau sampai orang ini ternyata nanti menjadi RI1 karena pas masa juri start kampanye saja, pilihan lagunya terkesan mau menang sendiri, merasa paling benar dan bisa menyebabkan perpecahan bangsa. Tak cukupkah dahulu Anda merobek tenun kebangsaan dengan menikmati keuntungan dari politik identitas, juga strategi politik ayat dan mayat? Entah bagaimana cara menyadarkan orang yang mabuk kekuasaan seperti Wan Ambiar ini. Karena kalau kita berusaha menyadarkan, nanti bisa jadi malah akan semakin kalap, terutama para pendukung fanatiknya. Bagaimana menurut Anda? Pak Jokowi kok tetap kerja sih pada momen pernikahan Kaisang? Ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Kang tak tresnani Bapak Ibu tansah ndongaake saha paring pangestu kanggo kowe anggonmu bakal bebrayan bangun Bale Wisma karo calon sisianmu Herina Sofia Gudono. Mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring berkah lan rahmat dadiya keluarga kang sakinah mawaddah warohmah. Allahumma amin. Presiden Jokowi sebagai orang tua Kaisang nampak terlihat sebagai sosok pengayom yang memberi ruang kebebasan untuk pencarian jodoh Kaisang. Anak bungsunya itu memiliki kebebasan dalam memilih pasangan. Agaknya hal ini cukup berbeda dengan elit-elit politik dalam sejarah kita, di mana pernikahan seringkali menjadi medium politik untuk menyatukan dua dinasti politik agar terkonsolidasi melalui pernikahan. Sehingga seringkali anak-anak para pemimpin sebuah negara atau partai politik menjadi tumbal bagi ambisi politik orang tuanya. Apalagi dengan cara dijodohkan secara paksa dengan dinasti politik lain yang strategis bagi penguatan kekuasaan. Perihal pernikahan Kaisang atau keluarga Pak Jokowi pada umumnya, konsep perjodohan kayak itu nggak terjadi, bos. Hampir menetes air mata saya menyaksikan Presiden Jokowi dalam balutan pakaian adat Jawa. Terlihat duduk sambil menandatangani sesuatu. Bukan berkas yang berkaitan dengan pernikahan Kaisang Erina, karena acara baru dalam tahap prosesi siraman. Terus, apa yang sedang beliau tanda tangani? Ya apalagi kalau bukan berkas yang berkaitan dengan tugas kepresidenan Jokowi. Dugaan saya pun benar ketika membaca caption di unggahan akun Instagram resmi RI1 tersebut, yang begini bunyi captionnya. Sebelum Jumatan di sela rangkaian proses pernikahan Kaisang, pekerjaan dan tugas administrasi kenegaraan tak boleh tertunda. Setumpuk dokumen di depan saya ini tetap harus diselesaikan. Wah, apa nggak bisa rehat sejenak saja Pak Jokowi dari urusan kenegaraan? Karena sejak Jumat pagi tadi 9 Desember, Bapak dan Ibu Iriana sedang mengikuti prosesi pernikahan Ananda Kaisang. Begitu pikiran yang langsung terlintas dalam benak saya. Namun segera saya teringat slogan kerja, kerja, kerja yang dikumandangkan Presiden Jokowi sejak awal menjabat, yang sampai hari ini diteladankan oleh beliau dalam berbagai kesempatan. Biasa aja, mungkin itulah ungkapan yang akan keluar dari Gibran saat ditanya soal aktivitas bapaknya yang tetap bekerja di sela acara pernikahan Kaisang. Namun memang begitulah Jokowi,
yang paham betul akan posisi dan segala tanggung jawab sebagai presiden, sehingga masih bersedia diinterupsi oleh tugas kenegaraan pada momen mantu anaknya itu. Beda banget sama sosok yang ngebet dicalonkan jadi presiden, tapi sejak beberapa tahun terakhir memberikan contoh buruk mengenai kepemimpinan yang lebih banyak bicara daripada bekerja. Sama sekali nggak pantas meneruskan model kepemimpinan Jokowi yang memang dibutuhkan jika ingin melihat negeri ini maju dan menjadi luar biasa pada 2045 nanti. Akan tetapi saya kok yakin ya bahwa foto dan adegan tanda tangan yang terlihat mengagumkan bagi sebagian orang, terutama pendukung Jokowi, rasa-rasanya sebentar lagi akan muncul 1-2 komentar yang bernada nyinyir merespon Jokowi yang mungkin dianggap kurang mementingkan keluarga karena sibuk bekerja pada pernikahan anaknya. Ya biarkanlah saja kalau ada yang menyinyirkan begitu. Lawang nikahnya Kaisang saja nggak minta duit kaum nyinyir kok. Peduli amat sama komentar yang keluar dari hati yang dicemari oleh virus ketidaksukaan kebencian kepada Jokowi beserta keluarganya. Bagaimana dengan Kaisang? Kalau anak ini mah meskipun nanti akan berkomentar, tapi pasti dibawanya ke arah guyonan. Yora Mas Kaisang, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?